Haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi, saudaraku yang terkasih, dimanapun saudaraku berada, menyaksikan pelayanan kita malam hari ini di dalam program cakap-cakap tentang Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua, sehat-sehat kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, malam hari ini saya rindu membagikan bagi kita semuanya kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sudah berapa tahun kita memperingati, merayakan hari kebangkitan. Beberapa hari yang lalu kita memperingatinya, kita memperingati Paskah dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, seberapa pahamkah kita sudah menangkap pesan ini sehingga kita menghidupinya, sehingga kita mengambil suatu kuasa untuk kehidupan kita yang telah diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, mungkin ada orang berkata, Yesus bangkit itu adalah menunjukkan bahwa dia hebat. Atau orang lain mungkin berkata, Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia memang Tuhan. Atau yang lain juga berkata, Yesus bangkit karena dia adalah luar biasa. Saudara, tanpa dia bangkit pun dia sudah Tuhan dari sananya. Tanpa dia bangkit pun dia sudah hebat. Tanpa dia bangkit pun Yesus luar biasa. Tapi kenapa mesti Yesus dibangkitkan? Apa perlunya diperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati? Saudaraku, di dalam Injil kita, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, saya baca untuk kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Supaya apa kita perlunya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan? Apa yang harus kita akan dapatkan ketika kita benar-benar memahami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu? Selama ini mungkin kita sudah bertahun-tahun ada di dalam perayaan merayakan hari kebangkitan. Ada beberapa orang mungkin di antara kita pagi-pagi subuh pergi ke kubur untuk merayakan kebangkitan dengan nyanyian Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ada beberapa orang merayakan kebangkitannya dengan berbagai cara. Tapi seberapa di antara kita telah memahami, telah menerima
kuasa kebangkitan itu. Sebab di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 17 di sana dikatakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu tetap hidup di dalam dosamu. Saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan, hei engkau pendosa, engkau pembunuh, tetap di dalam posisimu sebagai orang pembunuh. Hei engkau orang yang tidak layak, orang yang terkutuk, engkau tetap terkutuk. Hei engkau orang yang suka berbohong, suka menipu, engkau tetap menjadi orang penipu dan pembohong. Hei engkau orang yang berkubang di dalam kubangan dosa, maka engkau tetap tinggal di dalam dosamu. Jika Yesus tidak dibangkitkan, keadaan itu tetap menjadi keadaan kita sampai hari ini. Sia-sialah kita percaya kepada Yesus jika Yesus tidak dibangkitkan. Si pembohong tetap menjadi pembohong, si pembunuh tetap menjadi pembunuh, si pendusta tetap berdusta, si pencuri tetap menjadi pencuri. Tidak ada satupun yang layak, tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Tidak ada, saudara. Tetapi Yesus dibangkitkan untuk solusi kehidupan kita yang hancur. Yesus dibangkitkan untuk melepaskan kita dari jerat maut. Yesus dibangkitkan untuk memberikan suatu kuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Perhatikan, Yesus dibangkitkan untuk memunculkan suatu kuasa di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita lihat, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 25. Demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus Kristus yang diserahkan, yang disalibkan, yang mati digantung di atas Kalvari karena pelanggaran saudara, karena pelanggaran saya, karena dosa-dosa kita, karena kita adalah orang terkutuk, karena kita adalah orang pembunuh, karena kita pencuri, pembohong, pendusta. Dia diserahkan, Yesus diserahkan, Yesus disalibkan, Yesus mati menggantikan saudara dan saya di atas Kalvari. Saudara dan saya yang seharusnya dihukum, tapi dia memberi dirinya dihukum supaya saudara dapat diampuni. Dan dikatakan dia, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus dibangkitkan karena untuk membenarkan saudara, untuk membenarkan saya, untuk membenarkan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu artinya firman ini mengatakan, firman Tuhan ini sedang berkata, Yesus telah dibangkitkan adalah untuk mengatakan kepada dunia ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia telah dibenarkan, telah dibuat menjadi benar. Saudara perhatikan, bagaimana ini mungkin?
kalau kita lihat ke atas ayat ini, itu diperhitungkan juga kepada kita. Saya baca 24-nya, saudara. Tetapi ditulis juga untuk kita, tetapi ditulis juga untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kepada saudara dan saya diperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat ini dilatar belakangi adalah oleh firman Tuhan yang berkata, Abraham dibenarkan, Abraham diangkat, ditakbiskan, diberikan label menjadi orang benar. Saudara, Abraham sebelumnya adalah seorang penyembah berhala. Abraham sebelumnya adalah orang yang memiliki banyak berhala di rumahnya. Tetapi ketika Allah memanggilnya keluar, dia mengikuti. Lalu suatu saat Allah berkata, Abraham, keluar dari rumahmu. Sekarang lihat ke atas, hitung bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, sebanyak itulah akan adanya keturunanmu. Saudara, Abraham tidak bisa menghitung bintang. Itu artinya Abraham juga tidak akan bisa menghitung banyaknya anaknya, keturunannya. Namun Abraham secara logika, fakta, kenyataannya memiliki seorang istri yang mandul. Namanya Sarah. Mandul, tidak bisa melahirkan anak bagi Abraham. Dan faktanya juga Abraham sudah tua. Jika Abraham melihat kenyataan ini, keadaannya, keadaan istrinya yang mandul, lalu dia mendengar firman Allah, Abraham, lihat ke atas, lihat bintang, hitung, sebanyak itu akan ada keturunanmu. Saudara, mungkin jika pertanyaan itu, pernyataan itu dilontarkan kepada kita, mungkin juga kita tertawa, mungkin juga sedikit protes. Istriku mandul Tuhan, aku sudah tua Tuhan, bagaimana mungkin? Tapi Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikannya. Abraham percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dikatakannya. Kepercayaannya inilah yang membuat Abraham dikatakan sebagai orang benar. Dengan cara itulah kepadamu, kepada saya juga diperhitungkan saat engkau bisa mempercayai Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu adalah untuk pembenaran saudara dan saya. Engkau tidak lagi menjadi pecundang. Engkau tidak lagi menjadi seorang pelacur. Engkau tidak lagi menjadi seorang pembohong, penipu, pembunuh, pencuri atau apapun. Engkau telah dibenarkan karena Yesus telah dibangkitkan. Yesus dibangkitkan karena pembenaranmu, pembenaranku, pembenaran kita semua yang percaya kepada Dia. Lalu apakah sampai di situ? Apakah sampai di situ kuasa kebangkitan itu seperti gagah-gagahan, seperti menang-menangan? Tidak, saudara.
Itu adalah langkah awal yang dilakukan oleh Tuhan supaya rencana Tuhan dipulihkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu adalah langkah awal di mana karya besar Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Langkah awalnya adalah Anda harus dibenarkan dulu. Langkah awalnya adalah saya harus dibenarkan dulu. Pendeknya, Anda dan saya harus menjadi orang benar dulu. Anda mempercayainya, maka Anda akan masuk ke tahap yang berikutnya. Saudara, mari berhenti. Ada banyak orang di luar sana udah bertahun-tahun menjadi orang yang berkata, aku adalah seorang Kristen. Ada banyak di luar sana orang berkata, aku adalah orang yang percaya Yesus. Tapi ada banyak orang juga berkata, orang yang sama berkata, aku adalah seorang pendosa. Di dalam bahasa kami di kampung saya dikatakan begini, ai perdosa nagodang doau Tuhan. Aku segala berdosa kehap Tuhan. Nampaknya rohani. Jika Anda berkata hari ini setelah mempercayai Yesus telah dibangkitkan, Anda masih berkata bahwa Anda adalah seorang pendosa, maka Anda sedang mengingkari, Anda sedang menolak kebangkitan Yesus Kristus. Jika Anda masih bangga dan berkata di luar sana, di kedai kopi, di dalam pergaulan sehari-hari, bahwa Anda adalah seorang pendosa, Anda sedang mengingkari bahwa Yesus telah dibangkitkan. Jadi pertama, terimalah bahwa engkau bukan lagi seorang pendosa. Terimalah bahwa engkau sekarang adalah kebenaran Kristus di dalam Yesus. Engkau adalah orang benar sekarang di dalam Kristus. Engkau bukan pendosa. Engkau bukan orang yang terkutuk lagi. Tetapi engkau adalah kebenaran di dalam Kristus. Kenapa saudara? Sebab saudara saya di dalam kuasa kebangkitan ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memberkati dunia. Anda dibenarkan bukan cuma tujuannya Anda masuk surga. Kalau tujuannya Anda masuk surga, begitu dibangkitkan, begitu Anda terima Yesus bangkit, harusnya Anda sekarang pergi ke surga. Tetapi itu tidak terjadi. Anda masih tetap di sini. Anda masih tetap di tempat Anda berada. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup saudara akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan mau kehidupan saudara akan memberkati banyak orang. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jika saudara belum dibenarkan, jika saudara belum menjadi orang benar, enggak ada berkat di atas kepalamu. Ayat 7 mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jika saudara telah menerima kuasa kebangkitan, Anda telah menjadi orang benar, dan Anda pergi ke suatu tempat untuk waktu yang lama, lalu saudara-saudara handai tolan, keluarga, anak-anak mengenang saudara, maka mengenang saudara itu akan mendatangkan berkat bagi orang itu.
Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Hidup yang sudah dibenarkan akan memberkati. Di ayat 11 dikatakan, Amsal 10 ayat 11 dikatakan, mulut orang benar sumber kehidupan. Jika saudara sudah dibenarkan, Anda telah menjadi kebenaran di dalam Kristus, mulut saudara pun akan mendatangkan kehidupan. Saudara yang terkasih, Allah membangkitkan Yesus bukan gagah-gagahan, saudara. Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati bukan hanya untuk membangkitkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi itu adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa lewat kehidupan saudara ada berkat yang akan diterima oleh orang lain. Dimanapun Anda berada hari ini, Anda berpotensi untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaramu, bagi tetanggamu, bagi setiap orang yang mengenalmu. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang terkasih, bagaimana itu bisa terrealisasi? Oh, saya sudah lama tahu bahwa saya telah menjadi benar. Saya sudah dibenarkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Saya sudah tahu, saya sudah baca firman-Nya, saya sudah hafal firman itu. Saudara, Tuhan gak bermaksud begitu. Tuhan gak mau hanya Anda tahu, tapi Tuhan mau ada satu hal yang kita harus kerjakan. Ada satu hal yang kita harus perlihatkan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman-Nya akan dikenapi, baik bagi saudara, baik bagi setiap orang yang mengenal saudara. Mari kita lihat, saudara, Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kita perhatikan. Setiap orang, saudara, saya, dan yang lain, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Anda sudah menjadi orang benar. Siapapun saudara yang percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk pembenaran saudara, dan Anda telah menjadi benar karena kebangkitan itu, maka yang Tuhan mau sebagai orang benar, amalkan kebenaran itu. Mengamalkan kebenaran siapapun itu, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Saudara, mengamalkan kebenaran. Kalau dulu waktu saya belajar SMP, ada satu pelajaran PMP, itu pelajaran pengamalan Pancasila. Mengamalkan Pancasila, butir-butir Pancasila. 5 sila itu, setiap sila itu ada butir-butir yang harus diamalkan sebagai kita hidup bernegara, berkebangsaan Indonesia. Ada beberapa butir dari setiap sila. Kita hidup, kita bermasyarakat, tujuannya supaya kita bisa hidup bergandengan tangan di dalam kerukunan, di dalam kebersamaan, bahwa kita adalah Indonesia, bahwa kita adalah orang-orang Indonesia yang ramah, yang akrab. Itu didapatkan saat kita mengamalkan Pancasila. Hai orang-orang percaya,
Hari ini Tuhan berkata di dalam kuasa kebangkitannya, Anda sudah menjadi orang benar, dan Tuhan katakan amalkan kebenaran itu, maka engkau dikenannya. Allah berkenan kepada orang yang mengamalkannya. Allah hadir di dalam kehidupan orang yang mengamalkan kebenaran. Tunjukkan bahwa engkau orang benar. Tunjukkan bahwa engkau telah lepas dari belenggu dosa. Hidup sebagai orang benar. Maka lihat, Tuhan berkenan kepada orang itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 di sana dikatakan, siapa yang melakukan perintahku, pegang perintahku dan melakukannya, bahwa dia mengasihi aku. Maka lihat, aku akan menyatakan diri kepada orang itu. Yesus mengatakan diri, menyatakan dirinya ada di dalam kehidupan orang itu. Saudara, jika Yesus menyatakan diri di dalam kehidupan kita, di dalam kitab Mazmur pasal 112 berkata begini, bagi orang benar, saat orang benar ada di dalam kegelapan, baginya akan timbul terang. Saudara, apa kegelapan hatimu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Apa yang membuat matamu gelap hari ini? Apa yang membuat hidupmu terasa gelap hari ini? Kuasa kebangkitan yang telah membenarkan engkau mengatakan orang benar saat ada di dalam kegelapan, baginya akan terbit terang. Akan ada terang yang menerangi kehidupanmu. Apapun masalahmu hari ini, bangkitlah, sebab engkau sedang dipersiapkan untuk memberkati sekelilingmu. Amalkan kebenaran. Katakan kepada dunia bahwa engkau telah dibenarkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Jika engkau telah menerima bahwa engkau orang benar, maka berlakulah sebagai orang benar. Jangan bangga mengatakan aku seorang pendosa, sebab saat engkau mengatakan engkau seorang pendosa, sama dengan engkau sedang berkata engkau masih tetap sebagai orang pecundang, sebagai orang yang terus kalah, sebagai orang yang terus ditolak, sebagai orang yang memiliki kegagalan demi kegagalan. Padahal ada kuasa di dalammu hari ini untuk engkau bangkit. Lihat, siapa yang mengamalkan kebenaran, aku akan menyatakan diriku di dalam kehidupan orang itu, kata Yesus. Saudara, ada potensi, ada kuasa di dalammu hari ini. Itu bukan manusia yang mengatakan, tapi Tuhan sendiri. Jangan mau lagi, jangan bangga lagi menerima diri sebagai seorang pendosa. Jika saudara di dalam peristiwa Paskah kemarin merenungkan firman ini, saat bangsa Israel melakukan Paskah yang kedua di tepi Sungai Yordan, di sana firman Tuhan berkata, mulai hari ini aku telah menghapuskan celah Mesir daripadamu. Di Paskah yang kedua, bangsa Israel melakukan Paskah yang kedua di tepi Sungai Yordan di bawah pimpinan Joshua. Firman Tuhan berkata, mulai hari ini celah Mesir telah kuhapuskan daripadamu.
Hal yang sama juga Yesus katakan bagi saudara, mulai hari ini Aku telah menghapuskan celah yang ditimpakan dunia kepadamu. Label yang telah ditempelkan dunia kepadamu, apapun itu, apakah itu seorang pendosa, apakah itu seorang pecundang, atau pembual, pemfitnah, atau apapun, celah itu juga telah diselesaikan di atas Kalvari. Engkau bukan lagi seorang pendosa, tapi engkau telah menjadi orang yang telah dibenarkan. Engkau adalah anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Pegang ini, maka lihat kemenangan akan kau raih di dalam hidupmu. Berhentilah menyiksa dirimu, berhentilah menolak dirimu. Engkau telah dibenarkan hari ini. Engkau telah dibenarkan lewat kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Engkau telah menjadi orang yang benar. Hari ini, saat engkau mendengarkan kebenaran firman ini, mulai terus ucapkan, mulai terus perkatakan. Berdirilah di depan cermin, katakan, hei engkau orang benar, engkau telah dibenarkan, engkau sangat dikasihi Tuhan hari ini dan selamanya. Mata Tuhan tertuju kepadamu, mata Tuhan tertuju kepadamu. Katakan itu saudara, berkati hidupmu, perkatakan firman ini kepada jiwamu. Hai jiwaku, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia sangat baik. Engkau telah berkenan di mata Tuhan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena kesalehanmu. Engkau telah dibenarkan karena Yesus yang telah mengasihimu. Yesus telah mengasihimu. Yesus telah membayar lunas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu firman Tuhan, itu pesan Bapamu, itu adalah pesan Bapamu yang saya harus sampaikan kepadamu. Mari lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Yesus itu telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada saudara. Yesus menampakkan diri kepada kita. Saudara, kuasa kebangkitan ini juga mengatakan kepada kita bahwa Yesus berkenan menyatakan dirinya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa masalah saudara hari ini? Apa persoalan saudara hari ini? Yesus berkenan menyatakan dirinya. Apa pergumulan kita hari ini? Apa yang membuat kita susah hari ini? Yesus berkenan menyatakan diri kepada saudara. Sebab saudara, saya telah percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan untuk pembenaran kita semua,
untuk pembenaran siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Ayat 36 dalam Kisah Rasul pasal 10 berkata begini, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Itulah firman yang ia suruh kami beritakan. Itulah firman, pesan Bapamu yang mengasihimu, yang ia suruh kami sampaikan. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Firman yang mana yang ia suruh sampaikan? Yaitu firman damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, bukan oleh siapa-siapa. Damai sejahtera bukan oleh apapun, tapi damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Artinya firman ini sedang mengatakan kepada kita, damai sejahtera akan dirasakan, akan dimiliki, akan dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya oleh Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah Tuhan. Saudaraku, jangan pergi kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada siapapun yang dekat denganmu, membuat orang itu damai sejahtera bukan oleh Yesus Kristus. Jangan damai sejahteramu, damai sejahtera orang itu karena si A, si B, atau oleh dirimu sendiri. Jangan pernah katakan engkau akan dapat damai sejahtera oleh karena aku. Bukan. Tapi biar damai sejahtera itu yang diberitakan itu oleh Yesus Kristus. Itu oleh perkenanan Yesus Kristus bagi dia. Dia akan beroleh damai sejahtera saat percaya Yesus Kristus, bukan yang lain. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang merasa damai sejahtera karena orang seseorang. Ada banyak orang merasa damai karena orang lain. Hari ini, jika engkau mau hidupmu, di dalam hidupmu digenapi kebenaran firman ini, kuasa kebangkitan ini, maka damai sejahtera itu hanya oleh Yesus Kristus. Jangan olehmu, jangan oleh orang lain, oleh siapapun, tapi biar itu hanya oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, itu kuasa kebangkitan bagi kita. Amalkan kebenaran di dalam hidupmu. Tunjukkan kepada orang lain, tunjukkan kepada dunia bahwa engkau orang benar. Orang benar itu, saudara, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia orang benar? Dia tidak takut akan apapun. Dia tidak khawatir akan apapun. Sebab kenapa? Ada Yesus di dalamnya. Ada kuasa ilahi menyertai hidupnya. Ada firman berkata, bukan gagah, bukan kuatku, tapi rohmu ya Tuhan. Ada roh yang ada di dalammu, yang memimpin hidupmu, yang membawa engkau kepada segala jalan kebenaran. Roh yang Tuhan berikan itu membawa engkau ke dalam segala kebenaran. Saudaraku yang terkasih, kebenaran itu adalah bahwa Yesus sudah bangkit, membenarkan engkau,
dan Yesus akan terus menyatakan dirinya di dalam kehidupanmu. Apapun masalahmu, ingat Mazmur 112 tadi berkata, kegelapan yang ada di dalam orang benar akan muncul terang. Kegelapan apapun yang sedang melanda orang benar, lihat, akan segera muncul terang di dalam kehidupannya. Itu janji Tuhan. Itu firman Tuhan bagi saudara dan saya. Apa masalahmu? Apa persoalanmu hari ini? Apa yang membuat engkau gelap hidupmu? Terang sudah datang. Kuasa itu akan dinyatakan di dalam hidupmu saat engkau percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan untuk pembenaranmu. Engkau adalah orang benar. Engkau telah dibenarkan. Engkau telah dilayakkan. Allah telah berkenan untuk menyatakan dirinya di dalam setiap segi-segi kehidupanmu. Itu kuasa yang engkau harus terima, yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Itu firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, dan saya harap di dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk di dalam kuasa kebangkitan Kristus part yang kedua. Kita akan ada nanti melihat bagaimana kuasa kebangkitan Kristus selanjutnya di dalam kehidupan orang-orang benar. Maka kita akan menjadi orang yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita jumpa nanti di dalam pertemuan berikutnya, di dalam part yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.